Shalom anak sekolah minggu dan selamat hari minggu buat kita semua. Jumpa lagi kita di hari minggu ini. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sukacita karena kita mau memuji memuliakan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian kita untuk memuji memuliakan Tuhan. Dan ternyata matahari, burung-burung, bunga, ya ciptaan Tuhan juga ingin mengajak kita untuk memuji memuliakan namanya melalui lagu yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Mari kita nyanyikan. Memuji nama Tuhan yang Esa. Seperti lagu pujian yang sudah kita naikkan tadi ya anak sekolah minggu. Dan saat ini kita juga mau memuji memuliakan Tuhan kita, tetapi melalui doa pembuka kita, agar ibadah kita yang kita lakukan di rumah tetap berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dalam pimpinan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, ikuti doa kami dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan di hari Minggu ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya ibadah yang kami lakukan saat ini di rumah kami masing-masing, Engkau yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah segala persembahan pujian kami itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah kiranya juga hati dan pikiran kami Engkau yang kuasai dengan Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh memuji memuliakan Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini kepadamu. Amin. Ya, lagu berikutnya untuk memuji memuliakan Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagimu Tuhan. Mari kita nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
persahabat kita di minggu ini diambil dari Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Dari Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Isinya adalah, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Kami ulangi ya, isinya adalah siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Berikut ini adalah gerakan ayat hafalannya. Anak-anak sekolah minggu perhatikan kami ya. Alkitab berkata, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Kami ulangi ya. Alkitab berkata, siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Bisa ya anak sekolah minggu? Selamat menghafal ayat hafalannya. Waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu siapkan Alkitabnya. Tetapi sebelum kita baca firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mau mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan di hari ini. Kami telah siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini diambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Dari Kejadian 8 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Kalau sudah dapat anak-anak sekolah minggu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya
Dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi anak-anak sekolah minggu, ada 3 hal yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama itu adalah alat informasi yang dipakai oleh Nabi Nuh pada waktu itu. Yang dipakai Nabi Nuh pada waktu itu adalah seekor burung merpati. Hal yang kedua yang disampaikan kepada kita adalah bagaimana sikap Nabi Nuh terhadap informasi. Nah, sikap Nabi Nuh terhadap informasi itu adalah dia menunggu dengan setia. Sebanyak 3 kali burung merpati dilepaskan oleh Nabi Nuh. Yang pertama dia lepaskan burung merpati, tetapi kembali kepada Nabi Nuh karena burung merpati tidak menemukan tempat untuk tinggal. Yang kedua kali dilepaskan Nabi Nuh burung merpati, dan burung merpatinya kembali lagi, tetapi sudah memberikan atau membawa hasil. Apakah hasilnya? Yaitu daun dari pohon zaitun. Dan yang ketiga, ketika burung merpati dilepaskan oleh Nabi Nuh, burung merpatinya tidak pulang, tidak kembali kepada Nuh. Artinya apa? Burung merpati telah menemukan tempat tinggal yang aman dan nyaman di bumi. Nah, sebanyak 3 kali loh Nabi Nuh menunggu dengan setia kabar baik yang dibawa oleh burung merpati. Nah, hal yang ketiga dari firman Tuhan yang sudah kita baca itu adalah respon terhadap informasi. Respon Nabi Nuh terhadap informasi yang dibawa oleh burung merpati adalah di ayat 13 kita bisa lihat Nabi Nuh membuka pintu bahtera dan dia melihat bahwa bumi sudah kering. Nah, Nabi Nuh yang membuka pintu bahtera itu merupakan respon, jawaban dari informasi yang dia terima yang dibawa oleh burung merpati. Anak-anak sekolah minggu, burung merpati. Nah, kalau dulu kala nih, zaman-zaman dulu, mungkin zaman orang tua kita masih anak-anak, masih muda, zaman opung kita, alat informasi yang dipakai itu adalah seekor burung merpati. Salah satunya ya adalah seekor burung merpati. Kenapa burung merpati? Karena burung merpati ini adalah seekor burung yang jinak dan mudah dilatih. Dia juga memiliki kecerdasan untuk mengingat kemana dia pergi dan kemana dia harus pulang. Makanya kenapa digunakan sebagai alat informasi burung merpati tersebut. Bahkan dulu nih terkenal dengan yang namanya merpati pos yang berfungsi untuk mengirimkan surat. Ya, terkait dengan firman Tuhan tadi, dengan keadaan kita saat ini, anak-anak sekarang, bahwa alat informasi yang kita gunakan itu adalah yang namanya telepon dan juga handphone. Itu adalah alat informasi yang kekinian yang kita gunakan saat ini. Nah, bagaimanakah terkait dengan firman Tuhan tadi? Dengan penggunaan handphone sebagai alat informasi, penggunaan telepon sebagai alat informasi, kita harus seperti Nabi Nuh tadi, menunjukkan sebuah sikap terhadap alat informasi, sikap terhadap handphone yang kita punya, telepon yang kita punya. Mungkin anak-anak sekolah minggu, kalau yang ngasih kelas kecil ya, artinya yang masih belum sekolah atau mungkin sampai kelas 2 SD,
belum dengan leluasa menggunakan handphone menyampaikan pesan. Tapi mungkin yang sudah kelas 4 SD, 5 SD, 6 SD sudah atau sudah sampai SMP sudah paham betul bagaimana menggunakan pesan melalui handphone. Nah, sikap kita harus menggunakan handphone dengan cerdas, dengan bijak. Kita harus mampu memahami penggunaan handphone itu seperti apa. Ketika kita menyampaikan pesan, seperti apa, itu yang harus kita pahami. Jadi anak-anak sekolah minggu, kalau saat ini dipercayakan orang tua untuk mempunyai handphone, ataupun dipercayakan orang tua boleh megang handphone, bermain handphone, maka sikap kalian itu adalah pergunakan dengan baik. Jangan pergunakan untuk hal-hal yang tidak baik, apalagi hal-hal yang merugikan dirimu dan juga merugikan orang tua. Sedikit-sedikit pakai handphone, ujung-ujungnya pulsa orang tua kita habis. Ujung-ujungnya keluar lagi uang, beli pulsa, beli paket, terus-terusan keluar uang untuk itu. Itu kan tidak baik ya anak-anak sekolah minggu. Nah, seperti ini juga. Kalau kita misalnya sering nih kami perhatikan anak-anak sekolah minggu kalau sudah ibadah supaya tenang dikasih orang tuanya handphone supaya bisa main game, bisa lihat gambar-gambar lucu. Itu bukanlah sebuah suatu sikap yang baik dalam menggunakan alat informasi. Jadi anak-anak sekolah minggu sekali lagi, kalau menggunakan handphone, menggunakan telepon, pakailah untuk hal-hal yang baik, pakailah untuk hal-hal yang menyenangkan hati sesama, yang tidak membahayakan, tidak merugikan orang lain. Lalu, bagaimana respon kita terhadap alat informasi ini, anak-anak sekolah minggu? Bagaimana reaksi anak-anak sekolah minggu atas apa yang namanya handphone atau telepon? Nah, anak-anak sekolah minggu kalau dikasih kesempatan sama orang tua untuk bermain game dalam handphone, maka pergunakan dengan baik. Jangan bermain game, bentar lagi ya mak, main lagi, bentar lagi ya mak, main lagi. Tidak seperti itu. Kalau kita anak-anak sekolah minggu yang punya pengetahuan, yang cerdas, yang bijak, maka kalau dikasih waktu untuk bermain game di handphone, pergunakan. Ketika sudah harus berakhir, ya sudah, harus seperti itu respon kita. Kemudian juga kalau anak-anak sekolah minggu, mungkin nih abang-abang kakak-kakak yang kelas SMP atau SMA kelas 1 nih, yang usia-usia 15 tahun, 16 tahun, ketika menerima pesan, responnya itu, apalagi kalau pesan itu bentuknya informasi ya, contohnya jangan lupa ya datang, jangan lupa ya ibadah, maka respon kita apa anak-anak sekolah minggu? Harus mengucapkan terima kasih atas informasinya, terima kasih atas pesannya. Kalau kita sudah baca sebuah pesan, maka kita harus respon ya anak-anak sekolah minggu, respon dengan kata satu aja, terima kasih. Nah, kemudian kalau ada pesan yang tidak baik, ada penipuan, ada pesan-pesan yang kebohongan, respon kita apa? Diamkan saja. Ya, anak-anak sekolah minggu ingat, respon kita diamkan saja. Tidak usah dibalas, tidak usah dilawan. Kalau itu bersifat penipuan, bersifat kebohongan atau hoax, jangan langsung percaya dan meresponinya. Tapi biarlah, diamkan saja. Jangan sampai penipuan, berita kebohongan membawa kita ke dalam bahaya, membawa kita ke dalam kecelakaan, membawa kita ke dalam kerugian. Itu ya anak-anak sekolah minggu, harus dipahami ya, alat informasi, alat menyampaikan pesan itu bukan mainan. Tetapi itu adalah sungguh-sungguh alat yang membantu supaya kita yang jauh di sini bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan pesan kepada orang yang jauh di sana. Itulah gunanya alat informasi seperti handphone dan juga telepon. Nah, di dalam handphone lagi sekarang ini ada nih jenis-jenis informasinya yang boleh kita pakai, aplikasinya seperti Facebook, seperti WhatsApp, seperti Instagram, seperti Twitter atau lain-lainnya, email. Nah, anak-anak
anak-anak sekolah minggu, sikapmu dan juga responmu harus tetaplah yang cerdas ya, yang baik dalam menggunakan Facebook, WhatsApp, email, atau apapun aplikasi yang ada di handphone, yang ada di alat informasi tersebut. Jangan sembarangan memberikan informasi, jangan suka pamer-pamer, jangan suka mengejek, jangan suka menghakimi melalui alat informasi yang kita punya saat ini. Nah, itu kan tadi benda yang kita pegang ya, alat informasinya. Lalu, anak-anak sekolah minggu, ada nih alat informasi yang sudah ada pada diri kita. Alat informasinya adalah tubuh kita ini. Yang paling sering kita gunakan alat informasi itu adalah mulut kita. Seperti saat ini, anak-anak sekolah minggu mendengarkan kami ketika kami menyampaikan informasi, menyampaikan kabar baik dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu juga ketika menyampaikan pesan, informasi melalui mulut kalian. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, sebagaimana tadi penggunaan handphone, maka ketika kita menggunakan mulut kita dalam menyampaikan pesan informasi, pergunakan juga dengan cerdas, dengan bijak, untuk hal-hal yang penting, untuk kabar baik. Jangan mau suka julid, jangan suka gibah, jangan suka memburuk-burukkan orang, menjelek-jelekkan orang. Itu pesan yang tidak baik. Tapi marilah sampaikan pesan-pesan yang baik dengan mulutmu. Nah, terkadang juga alat informasi dalam tubuh kita ini ada yang lain. Seperti misalnya mata. Mata kita ini juga merupakan alat informasi. Contoh paling nyatanya adalah kalau orang tua udah melotot sama kita, kita pahami pesannya apa. Berarti mama lagi marah, bapak lagi marah. Terus kalau tiba-tiba nih ada teman kita yang orangnya sebenarnya bersuka cita, orangnya humoris, tiba-tiba diem, kita harus pahami dia sedang menyampaikan pesan apa, bahwa dia mungkin ada masalah, dia lagi nggak mood, mungkin dia lagi marah sama kamu. Itu harus dipahami pesan yang seperti itu. Nah, kemudian juga bisa kita gunakan tangan nih sebagai alat informasi. Sederhananya apa? Ini nih, kamu seperti menunjuk. Tolonglah ambilkan itu. Tolonglah ambilkan itu. Itu juga alat informasi, alat menyampaikan pesan. Nah, anak-anak sekolah minggu, itulah tadi bagaimana alat informasi yang ada dalam tubuh kita. Sekali lagi, pergunakanlah dengan cerdas, pergunakanlah dengan baik, pergunakanlah untuk kabar baik, baik itu yang namanya handphone ataupun tubuh kita yang telah diciptakan oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Ya, anak-anak sekolah minggu, tadi sudah ya kita mendengarkan bagaimana firman Tuhan bagi kita hari ini. Jadi sekali lagi, hidupmu itu adalah alat informasi Tuhan. Tubuhmu itu adalah alat informasi Tuhan. Melalui tubuhmu, melalui hidupmu, Tuhan menyampaikan pesan kepada banyak orang. Supaya terutama pesan Tuhan pada kita adalah menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak yang menyinari sekeliling kita, menjadi anak-anak yang mendatangkan kebaikan, menjadi anak-anak yang membawa berkat. Demikian jauh firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini semakin membuat anak-anak sekolah minggu bersuka cita, semakin membawa anak-anak sekolah minggu mau mengenal Tuhan dan bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan di hari ini, bahwa dalam kehidupan kami harus cerdas, kami harus bijak dalam memakai alat informasi. Kami harus memiliki sikap yang baik dan juga respon yang baik terhadap alat informasi yang ada di dunia ini, yang ada pada kami ya Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Engkau yang menciptakan kami. Tubuh kami ini adalah alat informasi-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik. Tubuh kami ini adalah alat informasi-Mu Tuhan, agar kami menjadi terang
menyinari yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mampu menjadi alat informasi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sungguh bersyukur. Amin. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Yesus Berpesan. Kita nyanyikan. Seperti lagu kita yang terakhir tadi, bahwa Yesus berpesan kepada kita, anak-anak sekolah minggu, agar kita menjadi terang di tempat kita, supaya kita boleh menjadi terang, menyinari yang ada di sekitar kita, supaya keberadaan kita boleh mendatangkan kebaikan dan juga menjadi berkat buat sesama kita. Anak-anak sekolah minggu, tidak terasa ya, kita sudah tiba di akhir ibadah sekolah minggu di hari ini, Minggu 20 September 2020. Untuk itu anak sekolah minggu, kita akan doa penutup dan juga nanti ada doa Bapa kami dan juga tutup dengan lagu Bapa terima kasih. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami saat ini telah tiba di akhir ibadah sekolah minggu di hari Minggu ini. Semua adalah karena Tuhan memberkati kami ketika kami boleh beribadah dalam rumah kami. Biarlah Tuhan persembahan pujian kami itu berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami sungguh-sungguh tahu memakai bagaimana cara menyampaikan pesan, tahu bagaimana cara menggunakan alat informasi, bahkan ketika tubuh kami ini juga mampu menjadi alat menyampaikan pesan, mampu sebagai alat informasi. Engkaulah yang kiranya menuntun kami, agar kami sungguh-sungguh boleh bermanfaat dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami, terutama lagi ya Tuhan, kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga memohon Tuhan yang lindungilah kami, Tuhan yang pimpin kehidupan kami, Tuhan yang boleh sertai kami dengan berkat kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami ya Tuhan, dalam kehendak dan juga dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, untuk keluarga kami ya Tuhan. Engkau yang jaga dan lindungilah mereka dalam segala pekerjaan mereka. Begitu juga kami berdoa agar Engkau Tuhan Yesus yang menolong negara kami Indonesia, kota tempat kami tinggal yang saat ini
kami masih menghadapi yang namanya virus corona. Tolong kami Tuhan Yesus, agar kami tetap sehat dan jauh dari yang namanya penularan virus corona. Tolong juga Tuhan Yesus pemerintah kami, tolong juga Tuhan Yesus tenaga kesehatan, agar mereka boleh bekerja sungguh-sungguh memulihkan keadaan yang sedang dihadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan sungguh mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.